Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang mesin bor duduk dengan kegunaan, karakteristik pengerjaan, dan bagian-bagian mesin bor duduk dengan fungsinya. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyas Abdurrahman, mahasiswa Teknik Industri dengan NIM 2020-012-061. Saya akan menjelaskan tentang mesin bor duduk dan kegunaannya. Mesin bor adalah sebuah alat yang biasa digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu, tembok, dan berbagai jenis media lainnya. Mesin bor merupakan alat perkakas yang sering kita jumpai pada pengaplikasian DIY. Fungsi alat ini digunakan untuk membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalusan presisi yang akurat. Dengan adanya alat ini sangat membantu pekerjaan dari segi efisien waktu maupun keakuratan yang dihasilkan dari keahlian sumber daya manusia yang mengoperasikan. Fungsi mesin bor sangat beragam tergantung dari tipe mesin bor itu sendiri. Mesin bor duduk juga dikenal sebagai bor alas, bor pilar, atau bor tekan adalah jenis bor yang dapat dipasangkan pada dudukan atau dibaut ke lantai atau meja kerja. Selain itu, juga terdapat model portable dari bor duduk, beberapa termasuk bor duduk dengan alas magnet. Komponen utama termasuk alas, kolom atau pilar, meja yang dapat disesuaikan, spindle, cak, dan kepala bor biasanya digerakkan oleh motor listrik. Kepala bor biasanya memiliki set 3 pegangan yang muncul dari hub pusat dan dapat diputar untuk menggerakkan spindle dan cak secara vertikal. Bor duduk ini menggunakan poros utama yang digerakkan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Cara menggunakan mesin ini dengan menarik tuas yang kemudian mata bor dan kepala bornya akan turun ke bawah. Mesin bor duduk pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang presisi. Mesin bor duduk memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan bor genggam, antara lain 1. Sedikit usaha yang diperlukan untuk menerapkan bor ke benda kerja. Pergerakan cak dan spindle dilakukan dengan tuas yang bekerja pada rak dan pinion yang memberikan keuntungan mekanis yang cukup besar bagi operator. 2. Meja memungkinkan cekam atau penjepit digunakan untuk memposisikan dan menahan benda kerja, membuat operasi jauh lebih aman. 3. Sudut spindle tetap relatif terhadap meja, memungkinkan lubang dibor secara akurat dan konsisten. 4. Mesin bor duduk hampir selalu dilengkapi dengan motor yang lebih bertenaga dibandingkan dengan bor genggam. Ini memungkinkan mata bor yang lebih besar digunakan dan juga mempercepat pengeboran dengan mata bor yang lebih kecil. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholim dengan NIM 202064. Mesin bor yang wujudnya seperti orang yang sedang duduk merupakan karakteristik dari mesin bor duduk. Mesin bor duduk ini dipakai untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil, terbatas hingga diameternya 16 mm. Kerja dari mesin bor duduk ini ialah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian, poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Prinsip kerja mesin bor duduk adalah memutar mata bor yang mempunyai alur puntir atau twist atau yang digenggam oleh cak yang sudah terpasang di poros spindle yang bisa digerakkan turun atau naik untuk mengumpankan mata bor sistem duduk ini ke bahan yang akan dibuat lubang. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya biasnya akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suron Sarifuddin dengan NIM 2021-2063 dari Teknik Industri B.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian mesin bor duduk dan fungsinya. Ya, pertama ada base atau dudukan. Base adalah penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Base terletak di bagian paling bawah yang menempel pada lantai. Base ini biasanya dibaut menyatu dengan lantai. Kemudian ada kolum atau tiang. Kolum adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Selanjutnya ada table atau meja kerja. Table merupakan bagian yang berfungsi untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Selanjutnya ada spindle. Spindle adalah bagian mesin bor duduk yang menggerakkan cak atau pencekaman. Spindle ini berfungsi untuk memegang atau mencekam mata bor. Kemudian ada spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Selanjutnya yaitu drill feed handle. Drill feed handle adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja sehingga tidak ada pergerakan objek bor selama proses pengeboran. Selanjutnya yaitu drill atau mata bor. Mata bor adalah suatu alat membuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah bor berbentuk spiral. Hal ini karena bor berbentuk spiral memiliki daya hantar yang lebih baik. Selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik adalah penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap motor ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, lampu indikator, saklar on dan off, dan saklar pengatur kecepatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam.